71. Geraldian memandang pantulannya di dinding lift. Rahang lelaki itu mengetat menahan emosi. Emosinya membumbung tinggi sekarang. Diam-diam mencekik Geraldian membuat lelaki itu sesak napas. Apa tadi katanya? Anak haram, pelakor. Otak sadar Geraldian tanpa perintah malah memutar kembali ucapan wartawan di lantai dasar tadi. Ibu Lina pernah mengatakan kalau bapak juga punya anak di luar pernikahan. Apa bapak memang punya anak haram? Apa benar sekretaris bapak yang adalah Ibu Miranda menjadi pelakor di hubungan bapak dan Ibu Lina? Sial, kenapa wartawan selalu sok tahu begitu, sih? Geraldian akan diam saja kalau dia yang dihina, menurutnya itu tidak penting. Perspektif orang terhadap dirinya jelas tidak bisa diatur-atur apalagi direkayasa. Mereka punya indera dan dengannya punya hak untuk berpendapat. Mereka sebut Geraldian kabur ke Raja Ampat karena patah hati. Dia terima, okelah. Itu tidak terlalu buruk. Karena memang faktanya tidak begitu. Para wartawan itu juga menyebut Geraldian memiliki kekurangan karena diselingkuhi. Dia terima juga. Namun Geraldian pikir kepalanya sedang korslet ketika hinaan itu menyasar Miranda dan Array. Hatinya jadi tidak terima dan dia merasa marah luar biasa. Array adalah bagian dari dirinya. Di dalam tubuh bocah itu mengalir darahnya. Geraldian bisa saja melakukan penganiayaan tadi kalau tidak ingat citra dirinya saat ini. Dan perihal Miranda, mungkin kemarahan Geraldian saat perempuan itu dihina karena Geraldian sudah menyerahkan segenap jiwanya untuk Miranda. Perempuan itu menyabotase jantungnya. Kalau ada yang berani mengusik perempuan itu, maka Geraldian juga bakalan terancam. Sial, umpat Geraldian menendang pintu lift yang lama sekali membukanya. Geraldian melewati pintu lift dan berderap di lorong lantai ruangan pribadinya. Selamat pagi, Pak Geraldian. Suara lemah lembut seseorang menyentak kesadaran Geraldian akan dunia sekitar. Geraldian menunduk dan mengamati perempuan berpakaian formal yang sekarang menatapnya. Kamu siapa? Tanya Geraldian bingung. Perkenalkan, Pak, saya Pina, sekretaris baru. Oh, timpal Geraldian mengantuk. Dia lupa sudah meminta Wina mencarikannya sekretaris yang baru. Geraldian tidak memecat Miranda. Geraldian hanya memberikan Miranda cuti beberapa bulan agar perempuan itu bisa fokus ke penyembuhan kakinya yang masih harus rutin check up ke dokter. Namun karena pekerjaan Geraldian tidak bisa dia handle sendiri, serta merupakan jenis pekerjaan yang sangat membutuhkan peran sekretaris, makanya Geraldian meminta sekretaris pengganti. Geraldian menjabat jemari Pina yang terulur, perempuan berwajah tembam di hadapannya ini menebar senyum profesional. Tipis namun ramah. Kamu bisa ikuti saya ke dalam, saya akan memberitahu apa yang harus kamu lakukan di kantor ini. Oke siap, Pak. Timpal Pina mengikuti langkah Geraldian yang gesit menuju ruangannya. Hels perempuan berperawakan tinggi kecil itu mengentak memasuki ruangan Geraldian. Aku akan pergi ke Surabaya pertengahan bulan ini, tugas dari kantor, kupikir kita bisa bertemu. Apa kamu sibuk, Geraldian? Seseorang di layar ponsel Geraldian, dengan perawakan kepala pelontos berkacamata dan wajah putih bersih menginformasikan hal penting terkait jadwal kedatangannya ke negeri tercintanya kepada Geraldian. Lelaki yang sedang Geraldian hubungi memang tidak tinggal di Indonesia, sudah 2 tahun tinggal di luar negeri untuk mengurus perusahaannya di sana. Dia rekan bisnis Geraldian sekaligus teman baiknya. Kedatangan lelaki itu ke Indonesia akan jadi reuni baik. Ke Surabaya, ada apa di Surabaya? Tanya Geraldian memastikan. Dia cukup luang besok, dia pikir kedatangan temannya ini bisa dia manfaatkan sebagai salah satu hal yang patut disyukuri. Iya Geral, sedang ada kendala di cabang perusahaan di sana. Aku harus turun tangan sendiri ke sana untuk membereskannya. Timpal suara bas itu menyahut di layar. Kendala seperti apa? Bukankah kamu bisa menyuruh bawahanmu untuk turun tangan? Kalau dibutuhkan aku juga bisa membantu sedikit, tawar Geraldian. Tidak Geral, permasalahan ini harus aku sendiri yang menyelesaikannya. Suara di seberang menghela napas lelah. Beban pikiran yang ia tanggung karena pekerjaan jelas membuatnya seperti itu. Apa tanggal 15 nanti kamu luang, Geral? Yeah, aku. Yep aku luang, maybe. Jam berapa kira-kira kita bisa bertemu? Besok Geraldian memang luang, namun sebenarnya Geraldian sudah ketagihan hidup bersama Miranda dan Array di villa. Mereka bisa selonjoran bersama di karpet depan televisi dengan mulut mengeluarkan pendapat pada tayangan berita di televisi. Atau main ludo, salah satu permainan putranya kalau mereka berkumpul. Malam, Geral, sekitar pukul 8 malam. Penerbanganku akan sangat panjang dari sini. Ya,
Temannya yang sedang berbagi video call itu memang tinggal di daerah yang jauh sekali dari negeri Nusantara ini. Aarhus, sebuah negara bersuhu dingin. Oh oke, kamu bisa mengirimkan alamat pertemuannya saja nanti padaku, ucap Geraldian pelan. Oke, timpal suara bass itu lagi. Kalau gitu aku tutup ya, Geraldian mengedikkan bahunya, waktu makan siangku habis. Oke, sampai jumpa, Herman, ucap Geraldian dengan intonasi datar. Sampai jumpa di Surabaya jam 7 malam Geraldian, timpal Herman dengan nada suara dingin. Geraldian putus sambungan telepon dan menumpuk berkas-berkas yang tadi dia buka untuk diteliti kembali ke tempatnya. Pulpennya yang berwarna biru muda disimpan di box pensil. Dia bertanya-tanya, tumben sekali Herman yang ia kenal tidak pernah turun tangan sekarang tidak mau mengandalkan para bawahannya. Aneh, tapi bukankah ini hal yang harus disyukuri? Mereka bisa bertemu setelah sekian lama hanya berbagi informasi via daring. Kenapa sudah pulang? Miranda menatap putranya yang menangklong tas gendong berdiri di hadapannya. Arai mengulurkan tangan ingin mengecup punggung tangan ibunya. Iya, timpal Arai datar. Miranda berderap menjauhi sebentar teplon berisi tempe yang sedang dia goreng. Perempuan itu menatap jam dinding yang memang ditempel di ruang meja makan. Masih jam 9, Rai, harusnya kamu ada di kelas. Guru-gurunya sedang menjenguk salah satu guru yang meninggal. Kami diminta pulang, Bu. Jelas Arai meyakinkan. Miranda menghela napas. Jangan berbohong, Rai. Mana mungkin sekolah favorit membiarkan murid-muridnya pulang hanya karena masalah menjenguk guru. Pasti ini akal-akalan Arai saja, teluh Miranda. Aku bilang jujur kok. Oke, kalau muka putranya sudah datar begini dan intonasi suaranya sedingin ini Miranda tahu dia harus bagaimana. Oh oke, aku ke kamar. Arai berbalik meninggalkan Miranda yang mengernyitkan dahinya sendirian. Kenapa muka putranya sejutek itu? Apa ada masalah di sekolah yang membuat Arai memutuskan pulang? Ya, Miranda harus mencari tahu sendiri jawabannya. Tante Di ataupun Bibi Di. Kebiasaan Arai yang memanggil Dina apapun, seperti Tante, Bibi, Kakak bahkan Mama sesuai keinginan Dina sendiri. Dia sedang di perjalanan ke sini, dia tanya kamu titip apa? Oh ya, seperti dugaannya, Arai antusias kalau berhubungan dengan Dina. Mereka memang sudah dekat sejak dari dulu, wajar kalau peran Dina hampir seperti Arai dengan Miranda sendiri. Yep, telepon sendiri dia, dan bilang apa yang ingin kamu inginkan. Ucap Miranda mengumbar senyum. Arai, di ujung tangga mengacungkan sebelah tangannya dengan raut senang. Dia mau datang ke sini buat refreshing, katanya villa ini membuatnya tenang. Apa hari ini aku boleh berenang dengan Tante Di? Apa Dina menyuruhmu memanggilnya Tante lagi? Arai mengangguk. Boleh aku berenang dengan Tante Di? Miranda mengedikkan bahunya. Kalau dia mau ya terserah. Yey, si kecil Arai bersorak. Langkahnya menaiki tangga kayu menjadi latar belakang suara Miranda yang membalikkan tempe di teflon. Nada suara panggilan ponsel Miranda tiba-tiba terdengar. Miranda merogoh saku celemeknya demi mengambil ponsel. Nama Rayvan tertera di layar sebagai pemanggil. Halo, Ray. Halo Mir, apa kabar? Bisa kita bertemu, ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Bersambung, 72. Halo, Ray. Halo Mir, apa kabar? Bisa kita bertemu, ada hal penting yang ingin aku bicarakan. Timpal Rayvan di seberang menuntut. Hei, pekik Miranda terkejut. Detik setelahnya perempuan itu terkikik karena merasa geli. Santai kali, Ray. Baru mengangkat telepon langsung diberi rentetan pertanyaan seperti itu. Kekeh Miranda menular pada Rayvan. Lelaki itu juga geli pada dirinya sendiri yang terlalu menggebu-gebu. Apa kabar, Mir? Kakimu sudah baikan? Piring berisi tempe goreng dipindahkan ke meja makan. Baik, baik sekali malah. Villa ini luar biasa indah, diizinkan tinggal di sini jelas merupakan kabar baik yang mampu membuat jiwanya membaik. Miranda pernah membaca satu buku tentang jiwa yang merupakan kunci tubuh yang paling penting. Tubuh memiliki kemampuan memperbaiki diri dengan cepat. Jutaan sel yang membentuk tubuh mampu memperbaiki dirinya sendiri tanpa bantuan apapun. Namun kinerja sel-sel ini akan optimal kalau pusat pengendalinya mampu bersinergi dengan baik. Karena jiwa Miranda terpenuhi sekali di tempat menakjubkan ini, penyembuhan kakinya juga cepat. Kamu apa kabar, Ray? Biasa, sibuk di kantor. Rayvan menjawab dengan helaan napasnya. Bagaimana kakimu?
Sekarang sudah tidak sakit lagi, ungkap perempuan yang memakai celemek marun itu jujur. Syukurlah, gumam Rayvan tulus. Tadi kenapa? Kamu bilang ada yang ingin kamu bicarakan. Hal penting katamu, hal penting apa? Miranda tidak lupa rentetan kalimat tanya Rayvan di awal pembicaraan yang membuatnya geli. Sebenarnya bukan aku, kata Rayvan. Maksudnya, pamanku, Suwardi, ingat. Tentu saja, gumam Miranda di dalam benaknya. Iya aku tahu, dia ingin bertemu denganmu. Dulu saat kamu masih dirawat aku pernah mengatakan keinginan pamanku ini di rumah sakit, kamu ingatkan? Dia bilang ada hal penting yang ingin dia katakan, aku sendiri tidak tahu hal apa, dia tidak mengatakannya padaku, jelas Rayvan panjang lebar. Suwardi, Miranda ingat kembali pertemuan pertama dan terakhir kali mereka. Tidak ada hal yang spesial di pertemuan mereka. Pertemuan di acara ulang tahun itu malah mencipta ruang kebingungan yang menganga di dalam benak Miranda. Tentang siapa Amanda yang namanya mengalun lirih dari mulut Suwardi saat melihatnya. Tentang kenapa Suwardi begitu mirip dengan Geraldian. Kebencian Geraldian pada Suwardi yang terang-terangan. Apa Suwardi ingin menemuinya berniat memberitahukan hal penting berkaitan dengan kebingungan Miranda. Miranda, suara Rehan menyentak kesadaran Miranda. Ya, Ray. Kenapa? Apa kamu mau? Kalau tidak bisa aku bisa mengatakannya kepada Paman Suwardi. Jangan, Ray. Aku mau kau menemuinya, potong Miranda pelan. Tidak ada salahnya menemui Suwardi kan? Lagi pula, Miranda sama sekali tidak mencium bau kejanggalan dari pertemuan ini. Suwardi tidak terlihat seperti orang jahat. Apa tadi katamu, Mir? Aku mau menemuinya, ucap Miranda memindahkan ponselnya dari telinga kanan ke kiri karena pegal. Kamu bisa mengatakan hal ini padanya. Kamu serius, Mir? Iya, Ray, sahut Miranda. Kamu bisa menyebutkan di mana aku harus menemui pamanmu itu. Oke, Mir. Aku akan mengirimkan alamat pertemuannya padamu setelah mengatakan ini pada pamanku, timpal Rayvan di seberang telepon. Oke, sambungan dimatikan oleh Rayvan bersamaan dengan teriakan melengking mengalun dari pintu masuk. Lengkingan itu bermuara dari perempuan tinggi kurus yang menenteng dua tas belanjaan berlogo minimarket terkenal. Selamat pagi menjelang siang ibu rumah tangga baru. Sapa Dina dengan senyum riang. Miranda malah menyoroti dua tas belanjaan besar di kedua tangan sahabatnya. Kamu bawa apa sebanyak itu, Di? Ini amunisiku liburan di sini 3 hari, jawab Dina menyimpan tas belanjaannya di atas meja makan yang sudah penuh makanan hangat, uapnya masih terlihat mengepul. Oh my goodness. Jam berapa kamu masak sebanyak ini, Mir? Oh aku sangat suka tempe kriuk. Liburan 3 hari, memangnya siapa yang mengizinkanmu menginap di sini? Cecar Miranda datar. Dia bercanda, omong-omong. Hanya ingin menggoda sahabatnya saja. Dina mendongak dengan mulut penuh tempe. Aku sendiri yang mengizinkan, omong-omong. Pekik Miranda. Arai juga mengizinkanku. Dina menyengir. Geraldian juga. Dia kan baik. Tidak sepertimu. Hehe maaf. Serius loh tempenya enak banget Mir, bumbunya kerasa. Dina mencomot satu buah tempe lagi. Tidak bisa berhenti mengunyah, merasakan tempe bertepung yang gurih sekali itu memenuhi rongga mulutnya. Miranda memutar bola matanya. Kenapa dengan ekspresimu itu? Tempeku jangan dihabiskan, Di. Tapi ini enak, Kiki Dina. Saku depan celemek Miranda bergetar. Pasti pesan masuk dari Rayvan. Di, kamu boleh menghabiskan tempenya, tapi apa? Sambar Dina malas. Antar aku keluar yuk. Kamu bawa mobil kan? Dina melenguh malas. Aku baru saja menyetir selama 1 jam penuh, apa tidak ada belas kasihan? Aku juga baru saja selesai menggoreng tempe dari tadi, dan kamu malah memakan semuanya, apa tidak ada belas kasihan? Miranda balas mencecar Dina dengan kalimat serupa. Dina terbahak-bahak. Oke akan aku antar. Kafe tempat mereka bertemu sedang sepi saat Miranda memasukinya. Dia pendarkan kedua mata mencari lelaki tua yang berstatus sebagai paman sahabatnya. Dapat. Pandangan Miranda memaku di sebelah tangan yang melambai padanya. Suwardi sepertinya baru keluar dari ruang rapat kerja. Pakaian lelaki itu sangat formal dan rapi. Maaf sudah membuat Bapak menunggu lama, ucap Miranda sambil menarik kursi di depan Suwardi. Santai saja, Miranda. Tidak perlu bicara formal padaku, timpal lelaki tua itu terkekeh. Bagaimana kabarmu? Aku minta maaf tidak sempat menjengukmu di rumah sakit saat itu.
kamu tahu aku sibuk mengurus kantor. Tidak apa-apa, lagi pula kondisiku sekarang sudah membaik, ucap Miranda tersenyum tipis. Ada apa, ingin bertemu denganku? Tidak, ucap Suwardi datar. Aku hanya ingin melihat kondisimu, apa kamu sibuk? Miranda mengernyit bingung. Tidak, Rayvan bilang Suwardi menemuinya untuk hal penting, namun kenapa Suwardi malah mengelak sekarang? Seorang sesibuk Suwardi pasti tidak akan menemui dirinya hanya untuk alasan menanyakan kondisi. Lagi pula, faktanya Miranda bukan siapa-siapa Suwardi. Tiba-tiba ingatan Miranda berpusat pada wajah muram Geraldian sepulangnya dari acara ulang tahun Suwardi tempo lalu. Geraldian bilang aku mirip Amanda, prolog Miranda pelan. Tatapannya kemudian berlabuh pada wajah Suwardi. Bapak juga memanggilku Amanda saat pertemuan pertama kita. Ekspresi Suwardi sedikit berubah kelam mendengar nama itu. Apa Geraldian menjelaskan siapa Amanda padamu? Miranda jelas menggeleng. Geraldian malah marah saat itu. Siapa sebenarnya Amanda? Kamu harus menanyakannya pada Geraldian, jawab Suwardi mengalihkan bola matanya kemanapun selain manik Miranda. Mata adalah organ tubuh yang tidak bisa berbohongkan. Lelaki tua ini menyembunyikan sesuatu darinya, gumam Miranda. Apa kamu punya masalah dengan Geraldian? Tanya Miranda melenceng dari sosok Amanda. Miranda lebih penasaran ada hubungan apa sebenarnya Geraldian dan Suwardi. Paras mereka begitu identik namun sikap satu sama lain begitu mencerminkan musuh. Aku tidak punya masalah apapun dengan Geraldian, ucap Suwardi menunduk memandang cangkir tehnya yang mengeluarkan aroma melati kuat. Tapi sikap Geraldian padamu, kamu harus menanyakannya pada Geraldian sendiri, Miranda. Dia yang tahu pasti kenapa menganggapku musuhnya. Oke. Sekarang Miranda merasakan kepalanya pening luar biasa. Ada hubungan apa sebenarnya Geraldian dengan lelaki tua di hadapannya ini? Suwardi benar, harusnya Miranda menanyakan segala hal yang berkecamuk di pikirannya kepada Geraldian. Tapi sikap Geraldian yang selalu menolak jika berhubungan dengan Suwardi membuat Miranda sangsi. Mungkin jika Geraldian tahu Miranda bertemu dengan Suwardi, lelaki itu akan mengamuk luar biasa. Bersambung 73. Miranda menyeruput teh beraroma apel yang masih mengepulkan uap panas yang sedikit meredakan tenggorokan perempuan itu yang serat. Teh itu dipesan oleh Suwardi atas persetujuan Miranda. Bagaimana hubunganmu dengan Rayvan? Kalian sepertinya cukup dekat, tanya Suwardi juga menyeruput teh miliknya yang tinggal seperempat. Miranda mendongak heran, ada apa dengan bapak tua ini? Tiba-tiba mengalihkan pembicaraan sebegini signifikannya. Dari Geraldian ke Rayvan, kami hanya teman, kata Miranda berdeham pelan. Kikuk dengan bahan pembicaraan yang dibawa Suwardi. Rayvan bilang kalian pacaran, ungkap Suwardi bingung pada pernyataan Miranda dan Rayvan yang kontradiktif. Miranda menggeram pelan, memang sialan Rayvan itu. Padahal Miranda sudah bilang untuk menghentikan tingkah sok mengakui Rayvan itu, tapi kenapa lelaki itu tetap mengatakan Miranda pacarnya tanpa memberitahu Miranda dulu? Oh ya, dia bilang kalian sudah lama pacaran. Tambah Suwardi mengangkat bahu, dia hanya menceritakan apa yang dia dengar. Rayvan berkata begitu padanya, sebenarnya kami, apa kalian sedang bertengkar? Sepasang kekasih yang bertengkar biasanya pura-pura tidak mengakui bukan? Seperti yang dilakukan Miranda sekarang. Berkata seolah teman, padahal Rayvan bilang mereka pacaran. Suwardi pikir ini hal biasa di dalam hubungan anak-anak muda. Tidak, jawab Miranda serba salah. Dia ingin menjelaskan semuanya, bahwa Rayvan telah berlaku kurang ajar. Ya, Miranda akan mengatakannya agar tidak ada salah persepsi lagi. Namun belum juga merangkai kata, Suwardi sudah terlebih dahulu membuat Miranda terkejut dengan pertanyaannya. Kapan kalian akan menikah? Miranda tidak akan pernah menikah dengan siapapun. Kalaupun dia akan menikah, Miranda jelas tidak akan menikah dengan Rayvan, sahabatnya sendiri. Terlebih pernikahan bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Pernikahan butuh dua dasar utama, rasa cinta dan percaya. Miranda tertawa renyah. Kami tidak akan menikah, Pak. Kami tidak punya hubungan semacam itu. Rayvan salah soal kami yang pacaran. Kami hanya punya hubungan sebatas sahabat. Apa yang kurang dari Rayvan? Dia bilang kalian sudah kenal sejak masih kuliah. Ada apa dengan pertanyaan itu? Kenapa Miranda merasa Suwardi sedang menginterogasinya perihal keponakannya? Oh, apakah pertemuan ini memang bertujuan buat ini? Oh, ayolah. Miranda terkekeh. Tidak ada yang salah dari Rayvan, kami hanya tidak merasa cocok kalau masuk ke jenjang pernikahan. Yang benar saja,
Mereka pertama kali kenal sebagai senior dan junior yang kemudian berlanjut menjadi sahabat karena terlalu sering bersama. Tapi kalau ke tahap pernikahan, rasanya mereka tidak akan cocok. Kami, Rayvan jelas-jelas mengatakan mencintaimu, setelah Suwardi tidak sepakat dengan pernyataan Miranda. Oke, Miranda mengangguk. Ya, memang, aku yang tidak mau merusak persahabatan kami. Lagi pula, pernikahan bukan hal yang gampang. Aku tidak bisa menikahi Rayvan hanya karena kami sudah kenal sejak kuliah. Apa Rayvan menyakitimu? Ini interogasi macam apa sih? Kenapa sedetil ini? Miranda mulai risih sekarang. Dia ingin menarik tas dan tancap gas. Ini tidak ada kaitannya dengan karakter Rayvan maupun siapapun, Pak. Kami hanya sahabat, gerutu Miranda kesal. Kalau fakta dia punya anak bisa membuat keluarga Rayvan berhenti berharap, Miranda siap mengatakannya. Rayvan tidak pantas menikah dengan perempuan yang sudah punya anak. Jadi, berita itu benar. Berita apa? Kamu punya seorang anak, jawab Suwardi menipiskan bibirnya. Miranda mengangguk tegas. Ya, maafkan aku, Pak. Kupikir Rayvan bisa mendapatkan perempuan yang lebih baik dariku. Apa Rayvan tahu fakta ini? Tentu saja, tidak apa-apa, cetus Suwardi tiba-tiba dengan tenang. Keluarga Rayvan bisa menerima anak itu kalau Rayvan sendiri tidak keberatan. Oh my god, maksud Miranda itu bukan seperti itu. Miranda membocorkan identitas Arai hanya agar Suwardi dan keluarga Rayvan lainnya berhenti berharap. Miranda tidak mengatakannya seolah hal itu yang membuatnya ragu mendekat ke arah Rayvan. Tapi itu bukan alasan kenapa aku tidak mau menikah dengan Rayvan. Pernikahan merupakan hal yang sulit, sudah kubilang tadi. Apa kamu punya kekasih lain? Miranda tercekat. Tidak, dia tidak punya kekasih, namun jika Suwardi mau berbaik hati mengganti pertanyaannya menjadi, apakah Miranda punya lelaki yang dia cintai sekarang? Maka Miranda tentu saja akan mengangguk membenarkan. Lelaki yang Miranda cintai saat ini malah bisa dibilang musuh Suwardi. Aku tidak punya kekasih saat ini dan itu tidak ada kaitannya dengan alasanku tidak mau menikah dengan keponakanmu. Miranda berjanji akan memberi peringatan kepada Rayvan soal ini. Jika tahu Suwardi ingin menemuinya hanya untuk mencecar Miranda soal perasaannya pada Rayvan, Miranda mungkin akan menolak tegas. Apa berita itu benar kalau kamu sedang dekat dengan Geraldian? Tanpa sadar, perempuan yang memakai dress selutut itu menahan nafas. Memangnya kenapa kalau iya? Apa kamu mau mengakui perseteruan kalian? Sudah ku bilang kami tidak punya masalah apapun, jawab Suwardi menipiskan bibirnya menahan emosi. Apa kamu membenci Geraldian? Tanya Miranda dengan sorot mata tegas. Suwardi mengunci rapat mulutnya, rahangnya mengetat, gestur menahan amarah yang sangat Miranda kenali. Kupikir perbincangan ini telah selesai, ucap Miranda menarik tasnya. Perempuan itu mendorong kursi di belakangnya. Aku akan membayar tehku sendiri. Tidak usah biar aku saja, sela Suwardi pelan. Tunggu 15 menit lagi, Rayvan sedang di perjalanan untuk mengantarmu. Apa? Pekik Miranda terkejut. Kenapa kamu menghubungi Rayvan tanpa sepengetahuanku? Aku bisa pulang sendiri. Yang benar saja bapak tua ini melakukan sesuatu tanpa seizinnya. Tunggu sebentar, Miranda. Kamu datang saja aku sudah bersyukur. Izinkan aku mengantarmu dengan selamat ke rumah dengan meminta Rayvan mengantarmu, tawar Suwardi dengan menurunkan intonasi suaranya. Miranda berdiri gamang. Di satu sisi dia ingin segera pergi dari tempat yang berisi Suwardi ini. Namun di satu sisi dia juga tidak enak melawan perintah orang yang lebih tua dari dirinya. Kamu bisa duduk dulu, Miranda. Rayvan sedang di perjalanan, ucap Suwardi menunjuk meja yang tadi perempuan itu duduki. Apa kamu tidak penasaran siapa ayah dari anakku? Tanya Miranda dengan sebelah alis terangkat. Suwardi mendongak dengan raut sulit digambarkan. Lelaki itu menatap wajah Miranda. Wajah yang serupa dengan perempuan masa lalunya. Perempuan yang tidak dapat dia miliki karena keterbatasan. Dosa masa lalu membuat Suwardi ingin membawa Miranda ke dalam lingkar keluarganya dengan menikahkannya dengan Rayvan. Namun pertanyaan yang diutarakan Miranda beberapa detik lalu merasuk ke ingatan Suwardi. Dia tidak ingin mempercayai jawaban yang tercipta di pikirannya. Geraldian Pak Suwardi, Geraldian adalah ayah dari anakku. Miranda menjawab sendiri pertanyaannya. Wajah perempuan muda itu minim senyum. Yang ada hanya gurat ketegasan yang menyiratkan Miranda sama sekali tidak berbohong perihal pernyataan yang dia utarakan. Dan jawaban itulah yang dari tadi menghuni pikiran Suwardi. Jawaban yang dia takuti. Bersambung 74
Dari sekian ribu alasan, perintah Suwardi termasuk hal yang membuat Rayvan berani meninggalkan pekerjaannya yang menumpuk di kantor. Padahal tadi ketika pamannya menjadwalkan pertemuan dengan Miranda, Rayvan didepak secara halus agar tidak terlibat. Dan lihatlah sekarang, dirinya dipanggil lelaki tua hanya untuk ditugasi semacam sopir. "Mir," panggil Rayvan pertama kali menyapa Miranda. Lalu matanya beralih ke wajah Suwardi yang mengeras. "Aku datangkan paman." Candanya tersenyum lebar. Gurauan Rayvan dianggap angin lalu oleh Suwardi. Lelaki tua itu sama sekali tidak mengendurkan muram di setiap sisi wajahnya. "Antar Miranda sampai rumahnya, Ray." Nada suara Suwardi membuat Rayvan mendadak merinding. "Kenapa sih?" tanyanya di dalam benak. Rayvan putar kepala demi merangkum ekspresi Miranda. Lain dari Suwardi yang seperti pasien yang divonis mati minggu depan, Miranda malah setenang aliran sungai Amazon. Tenang dan terkendali. "Apa mereka bertengkar? Serius loh?" Rayvan jadi penasaran apa yang mereka bicarakan dari tadi. "Oke," sahut Rayvan merangkul bahu Miranda erat. Sebelum pergi dia pamitan dulu dengan pamannya, masih dengan jemari merangkum bahu kecil Miranda. Setelah itu Rayvan dan Miranda berjalan beriringan menuju pintu keluar. Di balik rangkulan Rayvan di bahu Miranda, lelaki itu sadar betapa kakunya tubuh Miranda di pelukannya. Entah ini berhubungan dengan Suwardi ataupun tidak. "Kamu tidak usah mengantarku, Ray," ucap Miranda tiba-tiba. "Aku sudah meminta Dina untuk menjemputku." Faktanya Miranda sama sekali tidak menghubungi Dina atau siapapun. Ini hanya alasan untuk menolak tawaran diantar pulang. "Kenapa? Aku padahal sudah ada di sini," timpal Rayvan mencebik tidak senang. "Tidak usah, Ray," ulang Miranda. Kini sembari menepis rangkulan Rayvan di bahunya. "Kamu kenapa sih?" tanya Rayvan bingung mendapati ekspresi risih tercetak di wajah Miranda. Miranda mendongak, menatap manik Rayvan. "Kita tidak ada hubungan apa-apa, Ray. Berhenti buat orang salah paham bisa." Raut kebingungan lelaki berjas garis vertikal di hadapan Miranda menghilang total. Rayvan menipiskan bibirnya dengan rahang mengeras. "Dari awal ketika kamu memintaku menjadi pasangan pura-pura pun aku sudah menolak Ray, tapi kamu malah bersikap sebaliknya." "Aku tidak suka, Ray," ungkap Miranda dengan mimik serius. "Jadi, aku mohon pada kamu sebagai sahabat baik, berhenti buat orang salah paham dengan hubungan kita. Kamu tidak berpikir ini akan merugikanku, kan? Apa pamanku membicarakan sesuatu tadi?" Rayvan malah bertanya di luar konteks. Miranda sudah hilang tenaga untuk menjawab pertanyaan yang diajukan Rayvan, jadi dia hanya diam saja. "Apa yang kalian bicarakan tadi?" "Itu tidak penting," jawab Miranda meringis. "Maafkan aku Ray, tapi aku capek sekarang." "Mir," lirik Rayvan melukis ekspresi menyedihkan. Jemarinya mencuri jemari Miranda. Miranda dengan senang hati melepas rangkuman jemari mereka. "Aku minta maaf untuk rasamu yang tidak berbalas Ray, tapi kamu tahu sendiri perasaan bukan ranah manusia untuk diotak-atik." "Aku minta maaf, aku Rayvan tulus." Miranda mengangguk. "Aku pergi ya, Ray, jangan antar aku. Aku mau pulang sama Dina." "Sampai tidak mau pulang diantar olehku?" tanya Rayvan penuh luka. "Aku harap kamu mengerti," ungkap Miranda tersenyum muram. Dina memarkir mobilnya di trotoar depan minimarket. Dia pandangi layar ponselnya yang sepi notifikasi. Langsung ke aplikasi kontak, dia tekan nomor Miranda. "Halo, Mir, kamu di mana?" tanya Dina ketus. Dia kesal sekali sebenarnya dianggap sebagai supir pribadi yang dimanfaatkan seperti ini. Tadi antar sekarang jemput. Menyebalkan sekali, padahal tadi dia sedang berenang dengan Arai. Tapi memang dasarnya Miranda itu keras kepala, sekali bilang jemput harus benar-benar dijemput. "Hei," jawab Miranda mengetuk kaca mobil. Dina menurunkan kaca, tidak mau berusaha menyembunyikan raut kesalnya. "Di kenapa tuh muka?" komentar Miranda mendengus. "Kamu tahu nggak sih aku lagi ngapain tadi?" Cicar Dina mirip petasan tahun baru. "Lagi ngapain?" "Aku lagi renang," jawab Dina lantang. "Demi apapun, Mir, aku harus mandi dulu ke sini tuh. Kenapa sih nggak naik taksi aja? Manja amat harus diantar jemput begini." Bukannya merasa bersalah, Miranda malah terbahak keras. "Aku lagi sama Rayvan tadi. Dia maksa nganter kalau aku bilang naik taksi aku nggak bakalan mungkin diizinin pulang sendiri. Lah itu ada yang antar kenapa malah minta aku jemput?" Raung Dina pura-pura menangis. Menangis bombay tanpa air mata. Jahat banget sih niat jailin orang.
Itu masalahnya, Di. Aku nggak pengen diantar dia. Karena pengen ngerjain aku kan. Tuduh Dina. Dipercaya diri banget. Ya enggak lah. Sentak Miranda turut kesal. Karena aku sama Rayvan lagi ada masalah. Lah masa? Beneran? Ya udah ayo cepat naik mobil. Dina berteriak keras. Dia kesal level maksimal sekarang. Aku pengen berenang lagi. Hi anak kecil banget ngambek cuma gara-gara disuruh jemput pas berenang. Miranda mencibir. Aku lagi ngajarin anakmu berenang ibu-ibu. Pekik Dina gemas. Ingin sekali dia menggigit pipi tirus Miranda saking emosinya. Array lebih jago berenang dari kamu, ungkap Miranda tenang. Dina meringis malu. Hehe, bener banget. Ya udah yuk berangkat. Serius mau berenang lagi ini? Dina meminta Miranda segera memasuki kursi depan. Miranda mengangguk dan berjalan menuju pintu depan. Heh Mir, kamu kenal orang itu enggak? Dari tadi lihatin kamu terus. Bisik Dina menginstruksikan Miranda untuk menoleh ke dekat tiang listrik di trotoar. Yang mana? Tanya Miranda mengikuti arah yang ditunjuk Dina. Saat menoleh dia tidak menemukan apapun selain dua punggung lelaki dan perempuan yang berlari. Itu yang lari. Dahi Miranda mengernyit mencoba mengenali dua manusia yang berlari itu. Siapa mereka? Kalau benar mereka tadi memperhatikannya, lantas kenapa sekarang mereka berlari kesetanan seolah melihat hantu? Tiba-tiba yang berambut ombre berbalik untuk melihatnya. Wajah perempuan itu campuran antara takut, menggigil dan kesal. Ada apa dengan ekspresi itu? Sebegitu menakutkannya Miranda. Kamu kenal siapa mereka? Tanya Dina dengan pandangan mengarah ke sudut yang sama dengan Miranda. Yap, aku Miranda. Mereka sepupu Geraldian dan temannya. Miranda membuka pintu dan duduk di sebelah Dina. Dahi Miranda masih mengernyit pertanda bingung. Tapi aku bingung, Mir, kenapa mereka lari seperti orang ketakutan ya? Ya apalagi alasannya selain karena mereka takut padamu, jawab Dina. Tapi terakhir kali bertemu mereka memojokkanku, Di. Ini membingungkan. Berpikiran positif saja mereka takut padamu sekarang. Kiki Dina melajukan mobilnya membelah jalanan. Miranda masih bertanya-tanya, apa Geraldian mengancam Roy dan Michelle sehingga ketakutan melihatnya. Apa ini berhubungan dengan Array? Ah, mana mungkin, Array kan tidak pernah berhubungan dengan mereka berdua. Lagi pula, Array juga masih kecil untuk bisa membuat orang dewasa seperti Roy dan Michelle ketakutan. Bersambung, 75. Abis dari mana? Tanya Geraldian menyelidik memandang Miranda dan Dina yang baru datang. Abis bertemu pamannya Rayvan, jawab Dina riang. Tadi Miranda memang memberitahu Dina tujuannya pergi ke kafe. Katanya sih ingin bertemu pamannya Rayvan. Pamannya Rayvan, cecar Geraldian dengan suara dingin. Pandangan tajamnya menyorot Miranda, meminta penjelasan. Apa Array masih di kolam renang? Tanya Dina pada Geraldian. Geraldian tidak sedikit pun menurunkan tatapannya dari Miranda, membuat Dina merasa diabaikan. Tapi dia si masa bodoh, dia bisa mengecek sendiri. Ditepuknya bahu Miranda dengan wajah cengengesan, Dina berbisik riang, aku ke kolam dulu ya, mau belajar renang sama Master Array. Miranda juga bertingkah seperti Geraldian. Tidak menanggapi ucapan Dina. Dengan wajah sebal Dina berjalan menjauhi dua manusia aneh itu. Biarlah mereka berdua saling bertatapan. Kamu bertemu Suwardi. Geraldian kembali mengulang pertanyaannya. Kali ini syarat akan kesakitan dan kepedihan. Iya, Miranda memaksa matanya tidak lari berkeliaran. Dia tatap pupil membesar milik Geraldian. Ada urusan apa kalian sampai bertemu? Apa yang kalian bicarakan? Cecar Geraldian sinis. Miranda menghela napas, demi apapun dia ingin berbohong sekarang. Miranda ingin punya kekuatan berteleportasi. Menghilang dari sini agar tidak perlu menjawab pertanyaan yang diajukan Geraldian tadi. Jawab aku, Mir, bentak Geraldian. Dia membicarakan Rayvan, ungkap Miranda lirih. Maksudnya, oh, sial, ayo berbohong Mir, kamu pasti bisa. Jangan jadi perempuan tolol, dia memintaku menikah dengan Rayvan. Tolol, maki Miranda di dalam benaknya. Kenapa tidak berbohong Miranda? Kalau berbohong tatapan Geraldian barangkali tidak sedingin sekarang. Apa? Desis Geraldian. Kamu mendengarnya dengan jelas, Geral. Lirih Miranda menghembuskan nafas besar. Aku mendengarnya, Mir. Aku cuma heran kenapa tua bangka itu berani-beraninya memintamu menikahi Rayvan. Geral, seru Miranda memperingati. Pelankan suara kamu, Array sama Dina di luar. Mereka bisa mendengar. Persetan dengan mereka.
Potong Geraldian mengumpat. Wajah lelaki itu merah padam. Geraldian, kenapa? Apa kamu keberatan aku marah karena kamu mengkhianatiku? Cecar Geraldian tajam dan sinis. Aku tidak mengkhianatimu, Geral, aku Miranda melotot gemas. Dia gapai anggota tubuh apapun milik Geraldian untuk menenangkan. Baru menyentuh lengan berotot Geraldian, Miranda dikejutkan dengan tepisan yang benar-benar kasar. Apa arti hubungan ini bagimu, Mir? Apa pengorbananku kurang? Dengan kamu menyetujui datang bertemu si tua bangka itu, bagiku itu bisa disebut pengkhianatan. Desis Geraldian menghakimi Miranda dengan sorot tajamnya. Tapi aku pikir, ucapan Miranda tidak berlanjut karena perempuan itu dikungkung emosi membara melihat Geraldian meninggalkannya begitu saja. Geraldian, tunggu. Miranda berlari dengan heelsnya mengejar lelaki itu ke lantai 2. Memutari tangga kayu dan beberapa kali harus terpaksa berpegangan pada sisi pembatas karena heelsnya terlalu tinggi untuk dipakai berlari. Geraldian, kamu harus dengerin dulu penjelasanku. Geraldian. Miranda berteriak sekarang. Urat-urat di lehernya tercetak jelas karena kuatnya perempuan itu berteriak. Aku setuju menemuinya karena aku pikir ini berhubungan dengan kamu. Geraldian tidak jadi mendorong daun pintu. Jemarinya membeku di pegangan pintu. Miranda bernapas dengan tersengal, efek berjalan cepat serta emosi yang membumbung tinggi. Kemarahanmu pada Pasuwardi dulu, sikap anehmu saat membawaku ke perselisihan kalian. Dan juga Amanda, aku ingin tahu semua tentang kamu Geral, tapi kamu sama sekali tidak mengizinkanku buat menyelami diri kamu lebih jauh. Geraldian melunturkan separuh egonya dengan membalikan badan dan menatap Miranda. Pupil Geraldian melebar mendapati perempuan itu sudah berantakan karena air mata. Aku menyetujui ajakan Pasuwardi buat datang karena aku pikir aku bisa dapat semua jawaban yang ingin aku tanyakan padamu, desis Miranda menggigit bibirnya menahan isak. Demi Arai yang dia lahirkan 7 tahun yang lalu, Miranda bukan menangis karena takut akan kemarahan Geraldian. Dia juga bukan menangis karena dituduh pengkhianat, demi apapun tidak. Tangis Miranda pecah karena dirinya merasa tidak berharga untuk diizinkan menyelam mendalami kepribadian Geraldian. Mir, lirih Geraldian, karena kamu tidak mau menjawab semua pertanyaanku, aku mencari jawaban sendiri, Geral. Butuh 2 langkah bagi Geraldian untuk mengunci rapat tubuh mungil Miranda di dadanya. Dia kecupi pucuk kepala perempuan yang ia sayangi ini dengan sepenuh jiwa. Aku lo yang marah kenapa kamu yang nangis. Karena kamu egois, cecar Miranda mencakar pinggang Geraldian. Karena kamu dungu gak mau dengerin penjelasanku dan malah marah-marah. Kamu bodoh, Geraldian, aku nggak ngerti sama pola pikir kamu ini. Set, Mir, berhenti menangis. Geraldian mendorong kepala Miranda agar semakin dekat dengan dadanya. Jadi, boleh aku bertanya? Miranda mendongak, air matanya meleleh kemana-mana. Tanya apa? Sahut perempuan itu ketus. Apa kamu menjawab permintaan si tua bangka itu? Geraldian bertanya hati-hati, takut menyulut emosi Miranda lagi. Permintaan apa? Permintaan yang tadi kamu sebutin. Jawab Geraldian kesal. Dia tidak mau menyebutkan secara detail karena bisa memantik emosinya kembali naik. Yang menikah dengan Rayvan. Hidung Miranda dicubit keras. Al sakit. Jerit perempuan itu meronta. Kamu jawab tidak. Misu-misu mengusap hidungnya yang panas. Miranda mengangguk. Iyalah. Dan apa itu? Serius loh kamu bertanya ini? Miranda sedang berada di pelukan Geraldian sekarang. Seharusnya itu sudah menjadi alasan dan bukti kuat kalau Miranda tidak bisa lari ke pelukan lelaki lain lagi. Apa salahnya aku bertanya, bagaimana kalau iya aku menyetujui permintaan Pasuwardi dan bagaimana kalau aku menolak permintaan Pasuwardi? Senyum Miranda kian miring karena keusilannya. Kalau iya, senyum Geraldian surut. Aku akan menyaksikan pernikahan kalian dengan tenang dan membiarkan kamu bahagia sehari 2 hari, sebelum kubunuh Rayvan agar kamu menjadi janda. Perempuan di pelukan Geraldian terkekeh geli. Jahat sekali. Cinta memang jahat, Mir. Geraldian mencuri satu kecupan tepat di bibir ranum Miranda yang berwarna nude. Majnun dibuat gila hanya karena cintanya pada Layla. Juliet menjahati dirinya sendiri dengan minum racun hanya karena Romeo terbunuh. Miranda terbahak keras. Tapi semua cerita itu tidak membuat pembunuhan jadi benar, walaupun berdasar pada cinta. Kenapa belibet sekali? Apa susahnya menjawab pertanyaanku tadi? Tidak, Geraldian. Aku tidak mengikuti permintaan Pasuwardi. Geraldian menunduk, mengulum bibir bawah Miranda. Baru beberapa detik dadanya sudah didorong menjauh.
Aku sudah jujur, lirih Miranda terengah. Ciuman panas Geraldian masih mempengaruhi akal sehatnya. Seharusnya kamu bisa jujur juga biar setimpal. Geraldian hanya menatap manik Miranda dengan sayu. Fokusnya hanya terbagi antara dua hal, bibir Miranda dan leher perempuan itu. Apa kamu punya hubungan dengan Pak Suwardi? Geraldian mendongak, dan menjawab tegas, tidak. Tapi kalian mirip, Geral. Aku malah berpikir kamu sebenarnya anak Pak Suwardi dan bukannya Pak Rasongko. Miranda mengeluarkan pendapatnya. Kemiripan Geraldian dan Suwardi jelas tidak sia ditampik. Keduanya diibaratkan pinang yang dibelah dua. Geraldian lebih memilih menggigit bibir Miranda dibanding menjawab pertanyaan kritis Miranda. Lagi-lagi Geraldian lari dari kejaran pertanyaan Miranda, namun kali ini tidak ada protes. Perempuan itu malah membalas ciuman Geraldian dengan tidak kalah hangatnya. Bersambung.